Oh aneh nggak apa-apa, nggak usah marah-marah, aneh tenang. Ya ente yang bikin masalah kok. Jelas tenang. Coba Bib, nanti dulu Bib, saya bicara dulu sama Teh Yung. Mana dia? Oh, kabur. Ada di sini, ada di sini Ustaz. Yung begini Teh Yung. Coba saya mau nanya sama kamu. Silakan. Kalau mencari hukum sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi secara Islami itu pertama-tama seperti apa? Coba saya tanya dulu. Cari hukum saya selalu. Ini pertanyaan apa sulit sekali kayaknya Ustaz. Sebagai orang awam saya nggak ngerti maksudnya gimana. Ya kalau awam sudah jelas awam, tapi yang dimasalahkan kan ngeyelnya gitu loh. Makanya kalau orang ngeyel pertanyaannya harus seperti ini. Jawab dulu. Makanya kamu mungkin tahu sendiri kalau akalmu sehat, mungkin kamu tahu sendiri sesuatu yang sekarang tidak ada di zaman Nabi itu banyak sekali. Sehatkan akalnya, maaf. Sehatkan. Sehat. Tapi itu kan ibadah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, bagaimana cara menghukuminya? Poinnya adalah ibadah, kata kuncinya. Ibadah itu ada wajib, ada sunnah. Bagaimana kita menetapkan itu wajib, itu sunnah? Ibadah ada tuntunan. Ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nabi Muhammad SAW kan poinnya begitu. Oke, saya lanjut lagi. Bagaimana cara menetapkan bahwa ibadah itu adalah ibadah wajib dan itu adalah ibadah sunnah? Silakan. Secara Islami ya. Silakan. Apa yang dibahas ini apa? Nah, yang dibahas makanya dengerinnya jangan nyerocos ya, maaf ya. Saya juga tadi ngomong dengerin harusnya. Anda bisa jawab. Ibadah begini. Islam ini bicara tentang Islam ya, maaf ya. Di dalam Islam ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Bagaimana kita cara menetapkan bahwa itu ibadah wajib dan itu ibadah sunnah? Silakan. Bagus sekali pertanyaannya. Gini, bagaimana cara kita mengetahui itu ibadah wajib? Bagaimana cara kita mengetahui itu ibadah sunnah? Begitu poinnya ya. Tapi apa korelasinya dengan maulid? Itu dulu saya membalik. Maulid ini ibadah atau bukan? Assalamualaikum. Ya saya tadi bilang ibadah loh. Saya bilang ibadah itu ada ibadah dalilnya. Kalau maulid itu ada ibadah di dalam. Tampilkan dalilnya. Ada zikir. Silakan tampilkan dalilnya kalau maulid itu adalah ibadah. Silakan. Tampilkan dalilnya kalau maulid itu ibadah. Emang kamu maulid itu adalah ibadah. Silakan tampilkan dalilnya. Saya mau tanya sama antum justru. Enggak, tampilkan dalilnya. Sebelum kamu menjawab jangan bertanya dulu ya. Justru itu jawabannya. Ibadah adalah biar tidak muter-muter. Zikir adalah setiap saya menuntut dalil, maka saya itu bisa puji Anda semua dengan kata-kata itu, sesimpel itu sebenarnya. Silakan. Boleh, silakan. Udah nggak sanggup Teh Yung? Oke. Bukan nggak sanggup, Anda tidak menjawab apa yang saya dia sudah tidak sanggup mendatangkan dalil. Monggo. Lucu kamu Teh Yung. Kirain tuh bisa berdalil. Maaf ya Teh Yung ya. Saya ngobrol dengan anak jalanan. Lama, dimaafin kok, tidak salah. Coba saya juga maaf, saya bully karena saya bertanya apa yang sesuai dengan yang saya sampaikan. Orang-orang pada nyebut di dalam maulid itu kan ada ibadah. Nah, ibadah yang dilakukan di dalam maulid itu apakah ada ajarannya? Kan sesimpel itu. Udah Teh Yung, kemudian Ustadz Habib 151 membacakan hadisnya, hadis yang tadi dibilang nadzkurullah dan bla 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 bla. Seperti itu ya. Jangan curhat. Itu dalil yang dipakai oleh Ustadz atau Habib 151 kan poinnya itu. Jangan curhat. Yang saya minta dalil, bukan saya minta curhat. Mengkonter bahwa kalau mau jelas pakai yang Abu Musa al-Ash'ari, itu jelas. Tidak ada Musa al-Ash'ari, tidak ada hadisnya. Silakan cari kitabnya, kitab apa? Ayo, saya tantang kamu. Saya salah ngomong, mungkin Abu Musa al-Ash'ari atau Abdullah bin Mas'ud. Udah enggak ada. Kamu itu tidak paham hadis. Kamu tidak paham hadis, tidak paham mafhum. Yang kamu pahami itu terjemahan. Oten pun bisa baca terjemahan Teh Yung. Maaf. Silakan Ustadz Jian, silakan lanjut. Ini nggak ada ilmunya ini. Iya memang nggak ada ilmunya. Ya gini. Kamu udah nggak ada ilmunya saya memang. Tapi orang yang tidak ada ilmunya ini kenapa membuat anda semua panas? Kan sesimpel itu. Tapi saya padahal sudah jelas saya bilang maulid ini perkara bid'ah. Nanggepin segitunya. Tapi tetap dibantah. Bener itu. That's the point. Saya boleh ngomong Ustaz Jian? Gini, orang ini ngeyel banget nih. Dia udah berkali-kali tadi bilang saya awam, tapi masih aja tetap bantah. Ini waras nggak orang?
Jadi Awam itu kalau awam berarti nggak tahu apa-apa. Lah, nah ente udah tadi ngapain nggak tahu Ya, apa-apa apa-apa. kalau awam? mau dihukumi, dikatakan seperti itu, izinkanlah saya turun kalau begitu. Biarkan Anda berdiskusi saja. Makanya kalau awam jangan bantah. Silakan, jangan Kita senang-senang. ngaku Silakan. awam tapi masih bantah itu. karena kita terdengar nggak tahu jelas diri. bahwa orang awam seperti saya membahas Ya, masalah kamu maulid, mintain kalian dalil tidak bisa awam. bantah. Itu Mau Dia emang nggak pantas. Seorang awam ngelawan orang lain itu nggak Kok pantas. saya Betul, bukan itu moderatornya di sini ya? Tolong kan saya moderator, host. masalah. Bentar-bentar, ini HP saya panas. Bentar, Oh ya bentar. udah, ya udahlah, kapan-kapan nanti. Kalau mau nyeletus lawannya sama saya. Enggak, ini susah dia tuh. Emang Dikasih dalil, ya, nanti aja. susah. Enggak, paling enggak gini, kita tahu kapasitasnya dia gitu kan, dengan cara diskusi seperti itu yang udah jadi nggak asik. Nggak gini Bang Kris. Ini saya baru dapat ini juga dapat pengalaman juga nih di diskusi Wahabi ini. Wahabi ini